Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah hati kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat ini. Jangan katakan bahwa ini bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa itu Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Selamat. Kalau kita percaya, kita akan selamat. Jika kita percaya, kita akan selamat. Yohanes 3 ayat 36, dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, mantap. Dan juga Petrus mengatakan dalam Paulus 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh ini kita. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan memperoleh hidup yang kekal. Karena firman Allah sudah berkata, dengan hati percaya yang kau dibenarkan, dengan mulut mengaku kau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 dan sampai dengan seterusnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh akan terus menyertai kita di malam hari ini. Dan kita ringankan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa berdiri teguh di tengah-tengah situasi apapun dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Amin. Dan malam ini saya ingin menyampaikan tentang Sadrak SFAD, Sadrak Meshach, Abednego dan tema kita adalah berdiri teguh dalam pendirian iman atau dalam sikap iman. Saya akan membacakan 3 ayat, ayat 8, 9, dan 17. Ayat 8, Daniel berketelapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin tanah itu supaya ia tidak susah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmah. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan hikmah. Berdiri teguh dalam pendirian iman bukanlah hanya sekedar basa-basi. Ketika tidak ada ancaman, kita mungkin boleh, wow, luar biasa, Yesus itu hidup. Yesus itu pembela. Yesus itu telah mati bagi kita. Biar kita beriman. Begitu semangatnya kita, begitu berapi-apinya kita. Tetapi ketika datang ujian, kita langsung seperti kerupuk yang kena angin. Tapi seharusnya iman kita semakin bernyala-nyala di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan. Sebabnya saya memberikan pendirian teguh, berdiri teguh dalam pendirian iman. Ini tentang Sadrak, Abednego dan Daniel. Keempat orang ini, dan perlu kita menikmati. Mungkin juga secara khusus nanti akan saya menyampaikan. Nah, yang pertama, orang yang berdiri teguh dalam iman adalah orang yang tidak akan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ini makanan letter. Gak ada makanan raja yang baik. Dari meja raja mereka datang. Dan itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi saya makanan yang enak, wah luar biasa ini. Tetapi kalau enak, seenak apapun, saya punya keluarga ya, yang beragama lain yang tidak melakukan persembahkan kepada Allah mereka.
saya menyatakan sikap saya, pendirian saya. Mohon maaf. Jadi ketika mereka mengundang saya, itu mereka sudah sediakan makanan tertentu bagi saya. Nah, dan ini, dan mereka bilang, mereka katakan ini tidak kami apakan, ini khusus bagi Bapak dan keluarga saya. Nah, itu sesuatu yang harus kita nyatakan tentang pendirian iman kita. Kita harus berdiri teguh di dalam iman percaya kita. Kalau tidak, ya lebih baik kamu tidak makan daripada kamu makan tapi menyakiti Tuhan. Kamu makan lezat-lezat tapi hati Tuhan berduka. Kamu makan enak-enak tapi Tuhan tidak disenangkan. Makan minum, baik makan maupun minum, harus kita memuliakan Tuhan, bukan menciptakan Tuhan. Ya. Jadi mereka mengambil keputusan. Dan ayat 9 kita dapat selanjutnya, orang yang berdiri teguh dalam iman mendapat kasih sayang dari pimpinan oleh karena Tuhan. Jadi karunia Tuhan datang kepada itu karena pendirian mereka berdiri teguh dalam iman mereka, sekalipun ada makanan yang lezat, tapi mereka memilih untuk makan sayur-sayuran. Only gitu. Ya. Nah, dan kemudian Tuhan membuat pemimpin Aspenaz itu takut. Karena apa? Sebenarnya, ya kalau mereka sudah disuruh makan itu harus makan, tapi raja pimpinan yang sudah ditunjuk raja itu Aspenaz mengatakan dia takut melakukan itu. Tapi mereka bilang, kalau tuanku khusus saja kami 10 hari makan sayur-sayuran. Kalau dalam 10 hari ini, ya silakan memilih. Artinya bahwa ada keputusan yang bijak yang dilakukan oleh Aspenaz, dan Aspenaz setuju. Dan mereka pun makan sayur. Dan kalau 10 hari, mereka tidak gemuk dan sehat. Ini kita kan pemakan daging. Ya, saya daging ayam ayam kampung bisa saya makan, ayam buras nggak bisa saya makan. Tapi kalau dari ayam Kentucky 2-3 potong bisa selesaikan dengan cara baik-baik. Dan itu tidak pernah sejarahnya saya makan hanya 2 potong, hanya 1 potong, minimal 2. Kalau masuk ke dalam Kentucky saya bukan mau iklan, bukan. Tapi saya mau katakan, saya tidak bisa makan ayam buah. Tapi kalau di Kentucky saya bisa makan. Kenapa? Saya pernah bertanya kepada ini digoreng itu di atas 1000 derajat Celcius. Jadi cukup membuat tidak ada bau sedikit pun. Saya kalau sudah mencium bau yang sedikit itu saya tidak suka. Makanya saya tidak pernah makan obat. Ya. Dalam arti ketika saya sakit tidak makan obat, tapi datang kepada Tuhan. Nah, mereka mendapat kasih karunia. Lalu orang yang berdiri teguh dalam pendirian iman, Allah memberikan sesuatu yang indah. Kita lihat ayat 17, mendapat kasih karunia Tuhan, dengan Tuhan memberikan kepada mereka kepandaian, pengetahuan, berbagai tulisan dan ilham, dan Daniel mendapat pengertian tentang mimpi. Ya, dan coba saya baca satu ayat dari mereka, ayat yang pertama, pasal 1 ayat yang keempat. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, ya, berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang cakap untuk bekerja di istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kafir. Jadi
mereka punya kualifikasi yang luar biasa bisa terjadi karena pajak. Dan kalau orang Anda mengikuti pasukan-pasukan pampret itu adalah orang-orang yang punya kelebihan secara fisik, ya, adalah orang-orang yang pada satuannya mendapatkan prestasi yang sangat bagus dan mereka dipilih untuk itu melakukan tugas penjagaan presiden. Ada bisa mendapat kualifikasi dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, mari berdiri teguh dalam pendirian iman. Anda tidak akan rugi. Yang menjadi sahabat Anda adalah Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong Anda untuk terus akan memberikan yang terbaik bagi Anda, bagi kita semua yang berdiri teguh dalam pendirian iman. Kebaikan, kemurahan, segala berkat dan pengertian daripada Allah, hikmat daripada Allah. Saya menyadari untuk khotbah 2 kali dalam 1 hari itu tidaklah mudah. Dan kalau sudah tidak ada inspirasi, ya itu sangat sulit, sangat sukar. Tapi kalau Tuhan menunjukkan kepada kita satu cerita saja yang dibawa inspirasi Allah, dibawa ilham Allah, itu akan terjadi banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan itu akan bisa Tuhan gatuk-gatukkan. Ilmu gatuk-gatuk, ya, yang satu menyatukan satu dengan yang lain, sehingga membuat sebuah cerita yang dalam kebenaran firman Allah. Dan semoga kita adalah orang yang teguh dalam pendirian iman kita, dan kita sudah belajar dari 4 orang anak manusia yang pernah hidup yang tidak kenal, tetapi Tuhan telah membuat cerita mereka tentang hidup mereka menjadi hidup. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bertahan di tengah-tengah kenikmatan. Mereka lebih memilih untuk tidak menikmati itu karena itu menyakiti. Ada banyak orang-orang menikmati kenikmatan seperti korupsi. Mereka merasa enak pada mati. Adalah darah mereka, darah generasi mereka, apabila diberikan hati akan menjadi alat setan yang akan menghancurkan hidup mereka. Jadi jangan mau. Kenikmatan yang membawa kehancuran tidak usah dilakukan. Tapi kalau kenikmatan dalam Tuhan, biar kita lakukan sepanjang ini. Dan mereka pada saat itu Daniel memilih untuk berdiri teguh menenangkan hati Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dan biarkan kami menikmati segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup. Puji Engkau. Dan saya berdoa kepada mereka yang sedang mengalami persoalan, mengalami sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orangnya arahkan tangan kepada Tuhan, percaya Tuhan mampu menyembuhkannya. Di tengah-tengah situasi sakit yang begitu luar biasa yang Tuhan saya di kepalanya masa-masa ini, dan mengatakan kepada saya pada kuasa Tuhan, jika dia berkata percaya dan Tuhan menyembuhkan dia. Kalau engkau percaya, Tuhan mampu menyembuhkan. Mari kita berdoa dalam nama Yesus, dalam sakit penyakit yang mereka alami. Dia tangan-tangan yang diarahkan. Mari kita bangkat tangan kepada mereka di dalam nama Yesus. Dalam sakit penyakit yang keluar dan oleh dulu Yesus engkau sembuh. Ingat, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kepada mereka yang mengalami kesulitan, soal masalah apapun, kesukaran, penderitaan dan lain sebagainya. Dan kalau engkau sedang mengalami itu, mari arahkan tangan kepada Tuhan. Kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Mari engkau datang kepada mereka, engkau menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan percaya engkau memberikan pernikahan, engkau memberikan solusi, memberikan pertolongan, karena kami datang kepada Tuhan. Karena pertolongan kami adalah yang Tuhan yang memberikan langit dan bumi. Terima kasih buat segala pertolongan kepada mereka, dan percaya engkau sudah memerangi. Digelangkan Tuhan. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat, dan kalau kita mau tidur, ya jangan lupa
berdoa dan kemudian membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah. Satu dua ayat yang memberikan kebutuhan bagi kita. Kalau kita belum tahu, ya mari kita belajar satu, misalnya akulah jalan dan kebenaran dan hidup seorang sampai kepada Allah. Kalau tidak melihat, atau Allahku akan mencukupi segala kebutuhan. Kalau saya dia sama segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam alam ini kehidupan kehidupan kita semua. Itu satu-satunya yang bisa firman Allah kita bisa apakan di dalam kehidupan kita. Dan kehidupan itu bisa menjadi bagian kita yang dapat kita nikmati kalau kita percaya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Selamat Tuhan. Nikmatilah hidup. Tuhan Yesus.